Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Adapun kami untuk mengajukan permohonan ini terhadap pasal-pasal tersebut adalah 3 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mulia. Pertama adalah pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, secara de facto yang mulia, mereka ini melakukan kegiatan meneliti yang namanya ijazah seorang mantan presiden, dan kemudian mereka ditersangka dengan pasal-pasal tersebut. Nah, kami menganggap bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi itulah yang ingin kami bawa ke sini untuk diuji, agar pasal-pasal tersebut secara umum tidak menjangkau kegiatan untuk melakukan penelitian, berpendapat, dan lain sebagainya, karena melanggar pasal-pasal yang saya sebutkan tersebut. Itu inti dari permohonan kami yang mulia. Maka selanjutnya kami akan bacakan petitum. Jadi secara umum kami tidak meminta pasal ini dibatalkan, tetapi diberikan limitasi, tidak bisa menjangkau urusan publik atau public affairs. Jadi termasuk juga terhadap mantan pejabat, sepanjang bahwa yang dipersoalkan adalah urusan publik atau public affairs atau public interest. Pak Refli, jangan kasus ini bisa dijawab, tapi kasus lain tadi tidak bisa diselesaikan setelah ada pemaknaan itu. Dan oleh karena itu, deposita itu harus jelas. Ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tadi disebutkan tidak akan menghapus norma itu, lalu begini pemaknaannya, harus ada penjelasan mengapa pemaknaan begitu yang konstitusional. Nah, itu yang perlu disampaikan, biar para kuasa hukum yang sangat terkenal dalam ruangan ini bisa bekerja lebih keras juga. Pak Refli ya, sudah lama nggak ketemu soalnya dengan beliau yang satu ini. 2 tahun ya, nggak apa-apa. Ini untung ada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, bisa ketemu Pak Refli lagi saya ini. Terima kasih, ada yang mau disampaikan, sepatah 2 kata, Pak Refli? Ya, terima kasih yang mulia, Dr. Ridwan Mansur, Prof. Saldistra, Dr. Adis Kadir, atas nasihatnya yang pasti sangat berguna dan membuka wawasan kami kembali. Ini mohon maaf, ini sudah lama juga tidak mengajukan judicial review, ya kan? Jadi apologinya begitu. Nanti kami sesuaikan, tapi barangkali juga memang ini peringatan juga buat penasihat hukum yang lain bahwa kita harus bekerja keras untuk meyakinkan yang mulia, terutama Prof. Saldistra. Karena sudah tahu kalau Prof. Saldistra yang memimpin, ribet kita, pasti sulit ini. Enggak juga, itu memudahkan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan nanti perbaikan permohonannya jauh lebih meyakinkan panel hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini juga Pak Refli dan kawan-kawan, termasuk prinsipal, kami bertiga ini akan bertanggung jawab nanti ke RPH yang dihadiri 9 hakim. Kamilah yang pertama yang akan menjelaskan permohonan ini, baru nanti akan dinilai oleh 9 hakim. Jadi kalau pemohon tidak jelas ke kami menjelaskannya, kami menjadi lebih tidak jelas lagi menjelaskan kepada hakim lain. Nanti dibilang kabur, sudah dikaburkan saja ini barang katanya kan. Nah gitu. Oleh karena itu beberapa nasihat. Nah terima kasih. Dengan penasehatan kami pada sidang hari ini, kuasa hukum dan prinsipal punya 3 pilihan sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh, fine. Cuman tinggal memberitahu kepada kami akan tetap terus. Jadi tidak ada yang relevan yang disampaikan oleh hakim tadi. Oke, tidak ada masalah. Yang kedua, kalau merasa terlalu berat dengan nasihat kami, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin bisa juga ditarik permohonan ini, pilihan kedua. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau sikap hukumnya jatuh kepada pilihan ketiga, maka menurut hukum acara ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Jadi 14 hari dari sekarang, batas akhirnya itu adalah
Senin 23 Februari 2026, perbaikan sudah harus diterima mahkamah paling lambat pukul 12.00 WIB, paling lambat. Jadi kalau lewat 1 menit, maka itu kami akan gunakan permohonan awal. Nah, kalau permohonan awal ini digunakan, enteng sekali ini kami. Ini barang kabur ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu batasnya. Kalau bisa lebih cepat juga tidak apa-apa. Nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya kapan sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan. Itu saja. Terima kasih semua atas tertibnya persidangan ini. Ini kami agak grogi juga, banyak yang meliput ini. Kalau salah-salah saya bisikan tadi. Kalau salah-salah kita bisa digugat oleh orang-orang ini. Tapi paling tidak, karena yang ada di depan pegang palu kan bisa lebih kuat lah posisinya dikit dibanding yang lain. Terima kasih.